Tanah tumpah darahku yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezalita Afrila. Saya dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu ada posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, ada sistem pertahanan dan keamanan warga negara Indonesia. Yang ketiga, ada peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Yang keempat, ada nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Mari simak video berikutnya. B. Posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Posisi warga negara. A. Asas penentuan posisi status warga negara. Yang pertama ada asas jus sanguinis, yang kedua ada asas ius soli, yang ketiga ada bipatride atau berkewarganegaraan, yang keempat ada asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. B. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. 2. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Posisi warga negara. Asas penentuan posisi status warga negara. 1. Asas ius sanguinis, yaitu asas ini menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau leluhur. 2. Asas ius soli, yaitu asas ini menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat lahir. 3. Bipatride atau berkewarganegaraan ganda, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu memiliki kewarganegaraan dari dua negara. 4. Apatride atau tidak berkewarganegaraan, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. 5. Asas kewarganegaraan di Indonesia, yaitu di Indonesia asas kewarganegaraan yang berlaku adalah kombinasi antara asas ius sanguinis dan ius soli. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau ius sanguinis, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau ius soli dalam beberapa kasus tertentu. Naturalisasi, yaitu proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan dan memenuhi persyaratan tertentu. Tugas dan tanggung jawab warga negara. 1. Mematuhi hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. 2. Membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan penyediaan layanan publik. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain. 5. Berpartisipasi dalam pemilu. Warga negara yang memenuhi syarat wajib berpartisipasi dalam pemilihan umum. 6. Menjaga lingkungan. Warga negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. 7. Membantu sesama. Warga negara dapat membantu sesama dengan berbagai cara seperti memberikan bantuan sosial atau menjadi sukarelawan. 8. Menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 9. Menjaga kebudayaan bangsa. Warga negara dapat menjaga kebudayaan bangsa dengan melestarikan seni, budaya, dan tradisi. 10. Mencintai tanah air. Warga negara dapat mencintai tanah air dengan berbagai cara, seperti memilih produk dalam negeri atau ikut serta dalam kegiatan sosial. C. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 1. Arti pertahanan dan keamanan negara. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 3. Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. 4. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Arti pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara yaitu segala upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Keamanan negara yaitu segala upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri serta mencegah dan menangani segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara Sishankamrata. Sishankamrata bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dalam
usaha pertahanan dan keamanan. Sishankam-Rata terpadu mengintegrasikan seluruh komponen kekuatan pertahanan dan keamanan secara sinergis. Sishankam-Rata terarah bertujuan untuk mencapai tujuan pertahanan dan keamanan negara yang telah ditetapkan. Sishankam-Rata berlanjut. Upaya pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 3 Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, serta mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 2. Undang-Undang Nomor 2002 tentang Pertahanan Negara lebih rinci mengatur tentang pertahanan negara termasuk definisi, prinsip, dan mekanisme penyelenggaraannya. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia menjelaskan ciri-ciri Sishankam-Rata yang bersifat semesta. 4. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek seperti 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI dan Polri. 2. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan. 4. Peningkatan kemampuan intelijen dan penegakan hukum. 5. Pemberdayaan potensi pertahanan dan keamanan dari masyarakat. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. 1. Arti, faktor, penyebab, dan tujuan dari hubungan internasional. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. 3. Asas dalam hubungan antar negara dan negara atau hubungan internasional. A. Asas teritorial. B. Asas kebangsaan. C. Asas kepentingan umum. D. Asas Pacta Sunt Servanda. E. Asas Equality Rights. F. Asas keterbukaan. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. 1. Arti, faktor, penyebab, dan tujuan hubungan internasional. Arti, hubungan internasional adalah interaksi antar negara yang mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor penyebab. 1. Faktor penyebab geografis. Letak geografis Indonesia yang strategis memudahkan perdagangan dan interaksi dengan negara lain. 2. Faktor ekonomi. Kebutuhan akan sumber daya dan pasar membuat negara-negara saling bergantung. 3. Faktor ideologi. Persamaan nilai dan ideologi dapat mendorong kerjasama. Tujuan. 1. Meningkatkan kesejahteraan bersama. 2. Menjaga stabilitas dunia. 3. Menyelesaikan konflik secara damai. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. 1. Bidang publik, politik internasional, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. 2. Bidang privat, yaitu ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan pariwisata. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. Asas teritorial, negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Asas kebangsaan, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Asas kepentingan umum, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Asas Pacta Sunt Servanda, kesepakatan harus dihormati. Asas Equality Rights, semua negara memiliki hak yang sama dalam hubungan internasional. Asas keterbukaan, negara harus terbuka dan transparan dalam hubungan internasional. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menyelesaikan konflik. 2. ASEAN. Indonesia mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 3. Kerjasama bilateral. Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam berbagai bidang. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan.
Dan 5. Nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. 1. Nilai ketuhanan, yaitu mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta menjaga toleransi antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, mengakui persamaan derajat antar sesama, dan menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. 3. Nilai persatuan, yaitu menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu, serta menjaga kerukunan antar masyarakat. 4. Nilai kerakyatan, yaitu menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. 5. Nilai keadilan, menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan orang lain. Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.